بدر كطلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفاه وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو خير عباد الله خير البرايا لرسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا رباه مولاي صل بقلبي بخير رسل ربي من به أبصرت دربي Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu dosen yang sudah hadir, teman-teman yang saya sayangi, dan seluruh panitia acara kegiatan Kultum Ramadan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam ruang Zoom pada sore hari ini, dan tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada teman-teman semua karena adanya pergantian pembicaraan
karena Pak Romi berhalangan. Saya juga memohon maaf kepada Pak Sugeng karena mungkin pemberitahuan kepada Pak Sugeng mendadak. Kami juga mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Pak Sugeng karena sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi kajian. Perkenalkan, nama saya Fepti Diasari, selaku moderator pada Kultum sore hari ini. Untuk permateri Kultum kali ini yaitu bersama beliau Pak Sugeng Supriyanto. Untuk Bapak Sugeng, apakah sudah hadir dalam ruang Zoom nih, Pak? Oke Mbak, sudah hadir Mbak. Suara saya dengar jelas? Terdengar jelas? Terdengar, Pak? Oke, Oke. baik. Eh, se- eh, Bagaimana kabarnya Pak Sugeng? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga senantiasa diberi kesehatan, ya, Pak. Terima kasih Mbak. Sekedar mengingatkan kepada teman-teman semua, jangan lupa untuk meresum kultum yang akan disampaikan nanti. Mungkin dari teman-teman sudah tidak sabar nih Pak untuk menyimak materi yang akan disampaikan oleh Pak Sugeng. Baik Pak, akan ada waktu 35 menit untuk pemaparan materi dan 5 menit untuk sesi tanya jawab. Kepada Pak Sugeng Supriyanto, waktu dan tempat kami persilahkan. Apakah sudah terlihat materi saya? Sudah, Bapak. Sudah Oke, Pak. baik. Oke, baik. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Taala untuk bersama-sama ya ini dalam suatu event atau kegiatan yaitu Kultum Ramadan ya. Ini pada kesempatan sore hari ini, ini sebetulnya materi yang akan saya sampaikan nanti ya. Kebetulan hari ini saya juga ada agenda untuk mengisi acara di Masjid Nurul Rohmah. Mana tuh stasiun ya, jalan stasiun ya. Tapi ini saya sampaikan juga di sini. Saya kira masih relate dengan tema eh, yang disampaikan oleh panitia ya. Temanya masih sama seperti yang kemarin. Oke, pada kesempatan sore ini kita akan belajar tentang pengetahuan dan titik kritis bahan dalam proses produk halal. Ya, karena kita orang farmasi ya, kita bidang kita di sini juga sebetulnya itu ya. Oke, ini akan kita bahas pada sore hari ini ya. Mulai bahan-bahan ya, bahan-bahan halal, titik kritisnya di mana gitu ya. Nanti teman-teman harapannya bisa mengidentifikasi, bisa mengidentifikasi bahan-bahan halal dan harapannya nanti teman-teman juga jadi selektif ya dalam memilih makanan karena sekarang makanan banyak sekali yang variannya banyak sekali gitu ya. Jadi kita juga nggak boleh asal makan. Dasarnya apa? Ya, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi kita oleh Allah SWT ya, ya ayuhan nas. Ini perintahnya bukan hanya untuk orang Islam ya, manusia, hai sekalian manusia. Jadi seluruh manusia tanpa terkecuali. Allah memerintahkan kepada seluruh manusia ya yang ada di bumi ini untuk memakannya. Kulu mimma fil ardi halalan. Makanlah apa yang ada di bumi sesuatu yang halal. Jadi halal ini apa yang disebut ya? Halal dulu, kemudian thayyiban, baru thayyib. Nah, jadi ini salah satu perintah dari yang
berlaku untuk universal, ya, bukan hanya untuk orang Islam, untuk orang yang beriman, tapi untuk seluruh manusia. Kita diminta untuk makan makanan, tidak hanya asal makan, tidak hanya asal kenyang, tapi pertama harus halal dulu. Dan yang selanjutnya tidak cukup halal, tapi juga harus baik. Ya, baik, gitu kan, halal baik. Walau tetap diikuti tapi syaitan dan janganlah kamu mengikuti langkah setan. Innahu lakum aduwwun karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi langkah setan itu yang seperti apa ya? Yang namanya setan kan suka yang haram-haram gitu ya. Jadi jangan sampai kita mengikuti langkah setan. Dalam artian kita suka mengkonsumsi makanan-makanan yang haram atau yang tidak halal. Halal dalam bahasa Arab artinya adalah diperbolehkan, diterima, diizinkan legal, boleh dikonsumsi. Jadi ya, sedangkan toyib, maka ada dua cara makanan yang kita konsumsi ya dari Allah, yaitu halal dan toyib. Tidak cukup halal tapi juga harus toyib. Toyib adalah baik dan juga aman untuk dikonsumsi. Nah, ini kaitannya masih di keamanan ya. Baik, kemudian aman untuk dikonsumsi, yaitu farmasi di sini berperan besar ya untuk memastikan bahwa makanan di BPOM itu kan yang di apa diawasi itu kan bukan hanya obat saja ya, tapi obat, kosmetik dan bahan olahan juga masuk dalam kategori pengawasan BPOM ya. Itu juga masih ranahnya farmasi. Kenapa kita harus mengkonsumsi makanan yang halal? Nah, ini ya. Nah, ini. Maaf, Kak, Ya, suaranya ya, ya. putus-putus. Putus. Sekarang gimana? Masih belum, Bapak. Suara masih putus-putus.
Gimana sekarang? Suara saya terdengar. Mohon maaf Bapak, suaranya kecil. Suaranya kecil. Saya coba mikrofonnya. Ya, cek. Saya coba keluar Zoom dulu ya.
Teman-teman mohon ditunggu sebentar nggih. Cek, gimana sekarang? Apakah suara saya terdengar? Sudah, Pak. Oke, baik. Ya, ini ternyata ada sedikit gangguan teknis. Ya, tapi saya ulangi lagi, nggih. Sudah terlihat? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Oke, tadi yang ini suara saya masih terdengar nggak, Mbak? Yang pas slide ini suara saya terdengar nggak tadi? Terdengar, Bapak. Bapak. Oke. Apakah suara saya terdengar? Mohon maaf, Bapak. Suaranya tidak terdengar lagi. Apa ini ya? Oke. Bentar. Cek, cek, cek. Apakah terdengar suara saya? Ya, sudah, Pak. Ya, Pak. Kacau ini ya. Saya nggak usah slideshow aja ya. Sekarang masih terdengar? Masih, Bapak. Bapak. Oke, berarti kayaknya masalahnya kalau saya bikin full ya, ini nggak terdengar suara saya. Kita kayak gini aja ya. Terlihat kan ya ini ya? Materi saya terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah terlihat. Sudah, Pak, sudah terlihat. Oke, ini bahaya makanan haram ya. Kenapa kita harus menghindari makanan haram ya? Dan kita harus mengkonsumsi makanan yang halal. Pertama, ini ada apa namanya statement dari Imam Ghazali ya dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 2 halaman 91 ini silakan kalian cek ya. Siapa saja yang makan makanan yang haram, maka bermaksiatlah anggota tubuhnya, mau tidak mau. Jadi, ketika kita mengkonsumsi makanan yang haram, maka tubuh kita itu seolah-olah itu kayak disetir untuk melakukan hal-hal yang bermaksiat. Nah, jadi kita introspeksi ya.
kalau selama ini kita sering bermaksiat, jangan-jangan sumbernya dari makanan yang kita konsumsi. Karena kata Imam Ghazali seperti itu ya. Kalau kita makan makanan yang haram, maka tubuh itu cenderung akan disetir untuk melakukan kegiatan yang maksiat. Selanjutnya dari referensi yang lain, Sulaiman Ibnu Ahad gitu ya. Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, niscaya doamu mustajab. Nah, ini kalau misalnya kita berdoa tapi kok nggak dikabul-kabulkan, jangan-jangan makanan kita juga bermasalah yang kita konsumsi, gitu ya. Maka Rasulullah itu memerintahkan sahabatnya untuk makanan agar doanya jadi mustajab. Nah, orang yang memakan atau mengkonsumsi makanan yang haram, gitu ya, dalam perutnya ada makanan yang haram, maka ibadahnya tidak diterima selama 40 hari. Ini kan mengerikan ya. Ya karena temanya sekarang adalah meningkatkan kualitas ibadah ya. Ibadah kita akan meningkat, ya itu juga salah satu faktornya adalah makanan ya. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan selama ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala karena gara-gara kita mengkonsumsi makanan yang tidak halal. Gitu ya, karena sampai 40 hari bahkan ya disampaikan amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian dari referensi lain ini dari Imam Syafi'i itu ya. Imam Syafi'i itu pernah membuat syair ya. Ini syair yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Saya nggak tulis versi Arabnya itu ya. Syafi'i pernah itu ya. Kemudian beliau eh, berkonsultasi kepada gurunya Iwakin ya. Ya, kemudian beliau membuat sebuah syair seperti ini itu ya. Beliau mengeluhkan buruknya hafalanku kepada Imam Waki ya. Beliau menyarankan padaku untuk meninggalkan maksiat dan beliau berkata, ketahuilah ilmu adalah cahaya, sedangkan cahaya Allah tak diberikan kepada ahli maksiat. Ini teman-teman ini yang masih pada kuliah gitu ya. Perhatikan baik-baik juga apa yang dikonsumsi ya, apa yang diperbuat, karena di sini juga disebutkan orang yang mengkonsumsi makanan yang haram maka dia cenderung suka melakukan perbuatan maksiat. Orang yang melakukan perbuatan maksiat maka dia cenderung untuk susah mendapatkan ilmu ya, karena ilmu adalah cahaya dan cahaya itu bertolak belakang dengan maksiat. Maka kalau dalam diri kita itu banyak sekali maksiat, maka ilmu itu tidak atau susah masuk ke dalam diri kita ya, maka introspeksi diri masing-masing. Dan yang lain, setiap daging dan darah yang tumbuh dari perkara yang haram. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan, nanti makanan itu akan diproses dalam tubuh membentuk daging gitu ya, membentuk sel-sel darah ya. Itu nanti setiap makanan yang haram yang kita konsumsi itu, maka neraka lebih utama terhadap keduanya gitu ya. Maka bisa menyebabkan kita masuk ke neraka gitu ya. Ini hal yang fundamental ya dalam Islam itu, bahwa makanan itu sebetulnya tidak hanya sebatas untuk menghilangkan lapar dan dahaga saja itu ya, tapi juga salah satu bentuk ibadah. Jadi semua yang diperintahkan oleh Allah itu bisa kita eh, jadikan suatu ibadah ya, termasuk makan. Makan itu kan diperintahkan oleh Allah ya. Makanlah sesuatu yang halal, makan yang halal dan thayyib gitu ya. Jadi ketika kita makan karena atas dasar Allah merintahkan kita makan dan kita juga makan sesuai dengan yang dikehendaki Allah, yaitu yang halal yang dan thayyib, maka makan itu juga jadi bagian ibadah, bukan hanya sebatas untuk menghilangkan lapar dan dahaga. Itu bagi umat Islam seperti itu ya makan. Jadi bukan hanya sebatas me, apa namanya mencukupi kebutuhan biologis, tapi tidak seperti itu. Nah sekarang paradigmanya adalah yang namanya produk gitu ya. Produk itu ada beberapa klasemen ya, beberapa klasifikasi. Ada yang layak untuk dikonsumsi manusia, ada yang aman untuk dikonsumsi manusia, ada yang halal untuk dikonsumsi manusia. Gitu ya. Ini semuanya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan atau kebutuhan konsumen. Jadi tidak semua makanan itu halal gitu kan ya. Ada yang layak dikonsumsi tapi dia tidak aman. Ada yang layak dan aman, mungkin dia tidak halal. Nah, yang harus kita perhatikan di sini adalah halal. Ya, pertama adalah halalnya dulu yang harus kita lihat. Apakah makanannya halal atau tidak. Baru nanti kita masuk ke yang lain ya. Termasuk keamanannya dan seterusnya gitu ya. Nah, keamanan dan kehalalan produk ya, bahwa pangan itu menjadi tidak aman dan tidak halal untuk dikonsumsi jika pertama ini mengandung babi, jelas ya, karena di ayatnya juga seperti itu ya, salah satu yang diharamkan oleh Allah adalah babi gitu ya.
Maka jika dalam makanan kita mengandung babi, maka haram buat kita untuk konsumsi. Gitu ya. Kemudian aman, aman itu kaitannya dengan toyib tadi gitu ya, karena kita diminta untuk makan yang halal dan yang toyib gitu ya. Nah, yang toyib itu kaitannya dengan keamanannya. Kalau tercemar bahaya biologis ya, ada bakteri-bakteri di situ, itu juga menjadi tidak aman. Oleh karena itu juga tidak bisa kita konsumsi. Ingat syaratnya adalah halal dan toyib, aman sebagai parameter toyibnya. Kemudian jika mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya gitu ya, sekarang pangan makanan itu banyak yang mengandung pengawet-pengawet ya, pewarna-pewarna belum tentu pengawet yang digunakan, pewarna yang digunakan itu memang yang support atau yang bau yang di apa namanya ya, yang dilegalkan untuk makanan gitu ya. Kadang mereka menggunakan pewarna yang untuk tekstil tapi digunakan untuk makanan itu kan akhirnya akan membahayakan tubuh kita itu tidak boleh gitu ya. Tercemar bahaya fisik, misal mungkin dalam produksi ada pecahan kacanya, ada pecahan apanya ya gitu kan ya. Karena kurangnya proses produksinya tidak terkontrol gitu ya, maka ada apa namanya pengotor-pengotor yang masuk gitu ya. Rambut mungkin barangkali masuk ke situ kan bisa juga ya. Darah mungkin yang menetes bisa juga. Nah itu maka harus higienis dalam proses produksinya gitu ya. Oleh karena itu jika makanan kita itu mengandung babi, kemudian tercemar bahaya biologis seperti mikroba dan lain-lain, itu ya, ada bahan yang berbahaya dan ada cemaran bahan fisik, maka ini juga tidak boleh kita konsumsi, gitu ya. Nah, jadi tidak menjadi tidak aman dan tidak halal untuk dikonsumsi. Yang selanjutnya bahaya biologis yang dimaksud apa? Karena mikroba, gitu ya. Mikroba itu biasanya terjadi karena kurang higienis ya dalam memproduksi makanan ya, mungkin belum dicuci tangannya ketika memproses makanan gitu ya, karena dalam tangan kita kan ada banyak sekali bakteri ya. Kalau misalnya ketika kita memproduksi makanan kemudian higiennya tidak diperhatikan ya bisa terjadi cemaran mikroba di situ. Bisa juga karena tikus gitu ya. Nah, maka biasanya kan harus diperhatikan itu ya. Di tempat produksi itu nggak boleh ada tikus, nggak ada kecoa, ada lalat gitu ya. Karena itu nanti akan membuat makanan kita menjadi tidak sehat. Ya, itu juga tidak boleh. Nah, kemudian bahaya fisik misalnya apa? Ada rambut, kuku, perhiasan gitu ya. Barangkali ketika kita bikin cilok mungkin ya atau tahu gitu, kita pakai cincin, cincinnya masuk ke situ. Nah, itu kan juga bahaya gitu ya. Atau mungkin peniti ya, kita pakai jilbab, kemudian ketika melepas jilbabnya penitinya masuk ke bahan itu kan juga bahaya. Ya, ini juga tidak ada seperti ini. Jadi prosesnya harus terkendali. Nah, tentang bahan ya, kan, dalam produk halal itu ada yang disebut bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong. Ya, ini farmasi banget. Ada bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan. Baku itu apa? Bahan yang digunakan dalam pembuatan produk di mana bahan sepenuhnya terlihat dalam produk jadi. Jadi itu komponen yang terbesar gitu ya, bahan baku itu. Itu jadi nampak ketika sudah jadi itu sudah nampak sekali gitu ya, karena dia bahan baku komponen terbesarnya. Kemudian bahan olahan itu apa? Bahan hasil proses pengolahan. Jadi bahan olahan itu ya setelah diproduksi hasilnya itu kita sebut sebagai bahan olahan, gitu ya. Bisa dikukus gitu kan ya, bisa digoreng dan seterusnya, di oven dan seterusnya. Bahan tambahan itu apa? Bahan tambahan itu bahan yang sengaja ditambahkan ya untuk memperbaiki penampakan, misal dikasih pewarna gitu ya, itu namanya bahan tambahan. Dikasih pengaroma ya, biar aromanya sedap, warnanya menarik, aromanya sedap ya, itu namanya bahan tambahan. Kemudian rasanya ya, biar meningkatkan cita rasa ya, jadi dikasih penguat rasa kah, dikasih pemanis dan seterusnya, itu namanya bahan tambahan gitu ya. Kemudian bisa meningkatkan nilai gizi ya, seperti ditambahkan mineral, tambahkan vitamin itu juga termasuk bahan tambahan. Ya, jadi bahan tambahan seperti itu. Bahan penolong apa itu? Bahan penolong itu bahan yang diperlukan untuk proses produksi ya, tapi biasanya hanya dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi saja. Misalnya pelarut, katalis, bleaching ya, kuas untuk mengoles kue itu namanya bahan penolong ya. Jadi hanya digunakan untuk apa ya? Meningkatkan efisiensi saja biar mudah dalam membuat produknya gitu, itu namanya bahan penolong. Misal kita buat jamu kan di situ kita butuh apa nih blender misal itu termasuknya bahan penolong gitu kan ya.
kuas ini kalau yang bikin kue kan biasanya diolesin pakai apa itu namanya telur ya biar warnanya kuning cerah. Nah itu juga kuas ini termasuk bahan penolong. Begitu ya. Oke selanjutnya ini kategori bahan penolong menurut BPOM ya. Bahan penolong itu bahan pemucat. Ini pencuci atau pengelupas kulit. Jadi ada kalanya bahan kita itu harus dikelupas ya, itu alat yang digunakan untuk pengelupas itu maksudnya bahan penolong. Bahan pemucat itu ada kalanya produk jadi kita itu warnanya belum bagus ya, misal minyak ya, kita memproduksi minyak, minyaknya tuh warnanya masih jelek, maka kita tambahkan dengan bahan pemucat jadi biar warnanya jernih gitu ya. Itu juga termasuk bahan penolong. Nah, termasuk bahan penjernih, penyaring itu juga bahan penolong ya, enzim ya, ada katalis, ada nutrisi untuk mikroba itu juga bahan penolong. Itu kalau misalnya kita pakai fermentasi gitu ya nutrisi untuk mikroba itu juga termasuk bahan penolong ya dan seterusnya. Kemudian ini kategori bahan tambahan ya bahan tambahan menurut BPOM ini ada anti buih, anti kempal ya antioksidan ada garam ya ada humektan pelapis ya ada pembentuk gel ada pembuih ada pengatur keasaman ada pengawet ya ini segala macam ya yang biasa kita tambahkan ke makanan yang fungsinya untuk membuat makanan itu menjadi lebih menarik gitu ya ada penguat rasa, ada apa namanya itu pengenyal gitu ya, pengental dan seterusnya ya termasuk bahan tambahan. Nah, asal bahan itu bisa berasal dari berbagai macam sumber mulai dari hewani ya, kemudian tumbuhan dan mikroba gitu kan ya. Kemudian lain-lain. Lain-lain itu biasanya berasal dari proses kimiawi ya atau proses biologi atau rekayasa genetik. Itu biasanya masuknya ke lain-lain. Tapi yang umum ya yang namanya makanan yang diproduksi kalau nggak dari hewan jadi dari tumbuhan atau mungkin mikrobial itu hasil fermentasi seperti kecap itu kan hasil fermentasi ya. Apalagi tempe itu kan juga hasil fermentasi juga ya. Nah, Maaf kemudian ya Pak, ketentuan bahan. Ya, untuk pemaparan waktu pemaparan materinya tinggal 4 menit lagi. oke baik. Saya percepat ya. Untuk bahannya bisa dari hewan ya, kemudian dari tumbuhan gitu ya. Kalau dari hewan berarti boleh semua hewan kita gunakan untuk bahan produksi. Yang penting tidak menggunakan hewan-hewan yang diharamkan menurut syariat. Contohnya pada bangkai, darah babi gitu ya. Itu nggak boleh. Tumbuhan juga sama ya. Jangan sampai kita menggunakan semua tumbuhan boleh digunakan. Yang penting tidak ini ya, tidak memabukkan, tidak membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsi. Ya. Tidak halal juga nggak boleh, gitu ya, mikroba dan seterusnya. Ini yang mau saya, yang paling penting di sini titik kritis kehalalan ya, titik kritis kehalalan. Jadi kalau misalnya kita mau mengkonsumsi ya, kita cek sumber makanan kita itu berasal dari bahan hewani atau tidak, ada unsur hewani atau tidak. Kalau ada unsur hewani ya, misal susu, telur, ikan. Nah, ada pengolahan tidak? Kalau misalnya ada pengolahan, maka nih masuk titik kritis. Kita harus lihat titik kritisnya. Kalau ternyata tidak ada pengolahan, maka non titik kritis maka ini aman untuk dikonsumsi. Jadi kalau misalnya bahan hewani ini screeningnya agak panjang, gitu ya. Nah ini bahan turunan hewani. Hmm, Nah yang hewan itu harus disembelih ya. Hewan-hewan seperti sapi, kemudian ayam kan, kecuali ikan, ikan itu bisa langsung dikonsumsi ya. Kalau misalnya ayam, kemudian sapi, ya berarti kita harus lihat apakah disembelih secara syariat atau tidak gitu ya. Kalau misalnya disembelih secara syariat ya maka itu halal untuk kita konsumsi ya. Jika tidak ya berarti tidak boleh kita konsumsi ya. Maka terus perhatikan makanan yang kita konsumsi. Ya ini titik kritisnya di sini. Kalau dari hewan makanan kita perhatikan hewannya halal atau tidak. Kalau hewannya halal berarti aman untuk dikonsumsi. Kemudian cek selanjutnya adalah disembelih dengan cara Islam atau tidak. Kalau tidak, ya berarti nggak boleh kita konsumsi ya. Ya, jadi kita screening mulai dari asalnya, kemudian dari cara penyembelihan. Nah, gitu ya. Kemudian ada bulu rambut, ya ini juga sama nih. Ini biasanya ada di apa namanya, nah, babi gitu ya. Kadang bulu babi itu juga digunakan untuk kuas. Jadi kita hati-hati ya kalau misalnya pilih kuas untuk mengoles roti ya. Pastikan kita menggunakan kuas yang dia tidak berasal dari bulu babi gitu ya. Susu juga sama ya. Nah, ini produk turunan babi ada macam-macam ya. Gelatin itu juga sama ya. Babi produknya bisa bisa jadi kikil ya. Kulitnya ini bisa dijadikan jaket, tas, sepatu, dompet macam-macam ya. Darahnya ini bisa buat sosis ya jeroannya, media fermentasi, dunia medis. Ya, ini banyak sekali babi itu hewan haram tapi banyak sekali manfaatnya. Ini ujian buat kita gitu ya.
lemaknya ya ini bisa buat minyak sayur bahkan gitu ya, bakpia ya, ada bakmi dan seterusnya bak-bak yang lain ya. Gelatin juga sama bisa buat kapsul gitu ya. Selai, jelly, puding. Nah, jadi hati-hati kalau misalnya kita mengkonsumsi hal tersebut ya. Nah, contoh produk olahan dari bahan nabati, jadi tepung terigu itu juga sama ya. Tepung terigu juga dia nanti ada bahan fermentasinya juga ya. Pastikan bahan fermentasinya berasal dari bahan yang halal. Maka kita pastikan untuk mengkonsumsi makanan itu pastikan ada yang paling aman sekarang adalah dicek dulu ya ada logo halalnya atau tidak. Jadi jika kita sudah paham ini semua gitu ya, maka pastikan ketika kita mengkonsumsi misal tepung terigu ya kita lihat apakah tepung terigunya itu sudah tersertifikasi halal atau tidak. Kalau misalnya sudah tersertifikasi halal maka kita aman ya untuk kita konsumsi ya. Nah, mungkin itu saja Mbak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore ini. Saya cukupkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya kembalikan ke panitia. Silakan jika mau diskusi. Sampai jam 5 ya Mbak. Kita masih punya 10 menit lagi. Oke, Bapak. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya dipersilahkan. Dibuka untuk satu penanya saja. Oke, silakan jika ada yang mau bertanya. Izin bertanya, Pak.
Oke, baik, silakan. Dengan Mbak siapa ya? Dania, Pak. Oh iya, silakan Mbak Dania. Nggih, terkait makanan haram nggih, Pak. Kaitan makanan haram dengan kesehatan itu bagaimana nggih, Pak? Kan misalkan daging babi nggih, Pak. Nah, niku kan di Islam haram nggih, Pak. Nah, Ya, apakah betul. makanan haram itu tidak baik untuk kesehatan atau bagaimana nggih, Pak? Baik, terima kasih Mbak Dania. Jadi sekali lagi, halal dan haram itu dasarnya adalah dari dalil dan juga dari Al-Quran ya. Di Al-Quran itu tidak disebutkan memang apakah makanan yang haram itu efek bagi kesehatan buruk atau tidak ya. Jadi yang harus kita ikuti itu adalah ketika Allah mengatakan bahwa itu haram ya, ya nggak ada ini ya apa namanya nggak ada toleransi ya udah pokoknya haram gitu aja. Jadi kita nggak perlu mikir loh tapi ini ada banyak manfaatnya buat kesehatan nggak lah itu juga. Misalnya seperti babi gitu. Babi itu dalam Islam itu kan memang memang haram gitu kan ya. Tapi ternyata memang banyak sekali manfaatnya ya walaupun ke apa namanya itu hewan tersebut itu haram. Dan salah satunya ada insulin ya. Dulu insulin generasi pertama itu kan diproduksi itu kan pakai babi itu ya dari insulin babi. Tapi kalau yang sekarang itu sudah kayaknya sudah nggak pakai babi lagi sih. Itu yang pas awal-awal itu memang pakainya insulinnya dari babi ya. eh itu juga manfaatnya bagus buat kesehatan. Tapi daging babi sendiri juga dalam kesehatan kan juga nggak bagus ya. Misal ada cacing pitanya dan lain sebagainya. Tapi bukan karena itu ya. Nanti kalau misalnya kita berasumsi bahwa halal haram itu karena apa namanya? Karena dia berbahaya bagi kesehatan, nanti kalau misalnya dimodif ya, dimodif daging babinya sehingga aman untuk dikonsumsi, jadi halal dong. Nggak seperti itu juga gitu ya. Jadi intinya halal dan haram itu patokannya adalah dalil yang ada di Quran maupun yang ada di hadis gitu ya. Nggak ada kaitannya juga dengan kesehatan. Adapun di kemudian hari ketika ditemukan bahwa oh ternyata mengandung efek yang sebagai kesehatan itu adalah nilai plusnya ya. Jadi ketika Allah perintahkan kepada kita melarang sesuatu ke kita pasti ada hikmah di balik itu semua. Gitu nih Mbak Dania ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan kesehatan kalau untuk penentuan halal dan haram. Ya, jadi dasarnya adalah Al-Quran dan hadis ya. Adapun efek berbahaya buat kesehatan ya itu berarti bonus buat kita ya. Begitu nih Mbak Dania ya. Nggih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Cukup nih. Ini saya harus OTW ke Masjid Nurul Rahman soalnya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan Pak Sugeng yang sudah bersedia menjawab pertanyaan. Untuk selanjutnya yaitu sesi dokumentasi kepada panitia yang bertugas dipersilahkan. Baik, untuk yang belum on kamera bisa on cam terlebih dahulu ya. Untuk slide pertama, 3, 2, 1. Untuk slide kedua, 3, 2, 1. Untuk slide ketiga, 3, 2, 1. Untuk slide yang terakhir, 3, 2, 1. Baik, cukup kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, sebelumnya mengingatkan kepada teman-teman semua untuk tidak lupa mengisi link absensi yang sudah dibagikan. Demikianlah kultum pada sore hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila ada kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jin Liv nggih. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima Sama-sama. kasih banyak Bapak.